Oke, selamat siang anak-anak. Selamat melanjutkan pembelajaran kita. Oke, selamat melanjutkan pembelajaran kita sekali lagi. Kita masuk ke materi berikutnya, dan sebelum masuk ke materi, mari kita menundukkan kepala sejenak, bukan ya. Tapi kita akan berdoa untuk memulai pembelajaran kita. Berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai. Mari sama-sama kita memulai pembelajaran kita di hari ini. Hari ini kita masuk ke bagian ketiga dari yang akan kita pelajari di semester ini, yaitu di bagian bab budidaya ya. Sebenarnya di sini adalah yang dibahas adalah budidaya produk budidaya tanaman pangan, karena diharapkan kita melakukannya untuk pembelajaran kita, dan juga prakteknya nanti bisa dilakukan di sekolah ya. Kalian beruntung sekolah di Yadika 12. Beruntungnya adalah karena sekolah kita memiliki banyak lahan ya. Lahan di sekolah kita masih cukup luas dan bisa dimanfaatkan ya. Namun kita tahu kondisinya sekarang sedang masa pandemi corona, kalian tidak bisa ke sekolah. Maka materi yang di buku adalah perencanaan budidaya tanaman pangan akan saya ganti dan saya belokkan menjadi budidaya tanaman hias. Tapi kita masih punya pakem, ikutin apa yang diminta di sini dan kita mempelajarinya. Tapi nanti juga prakteknya kita lakukan terhadap tanaman hias saja, karena tanaman hias lebih mudah tidak terlalu memakan tempat, juga lebih mudah, dan sekarang lagi jadi salah satu hal yang menarik ya di kehidupan di kemasyarakatan, terutama di masa pandemi ini. Banyak orang-orang yang melakukan pembudidayaan tanaman hias. Tapi bagaimana sih budidaya itu apa? Nah, kita coba ya, kita pelajari sama-sama. Yang pertama kita akan melakukan perencanaan usaha budidaya tanaman ya. Lalu semua kata pangan kita kalau kita di Word kita bisa di replace semua kata pangan di sini kita ganti tanaman hias, nggak apa-apa ya. Tapi ya kita pelajari bentuknya ya untuk pembelajarannya, tapi nanti prakteknya sesuai yang tadi saya katakan. Oke, apa itu perencanaan tanaman pangan? Akan kita perencanaan budidaya tanaman bisa kita lihat nanti di bawah. Lalu teknologi sederhana, potensi budidaya, bibit melimpah. Nah, itu nanti adalah sub-sub babnya. Lalu proses budidaya tanaman nanti bisa kita lihat terhadap apapun, baik itu tanaman pangan, tanaman hias ya, semuanya bisa kita gunakan cara pembelajaran yang sama ya. Lalu penghitungan harga pokok, pemasaran, dan hasil kegiatan budidaya. Oke, kita langsung lanjut saja di pengolahan dan budidaya tanaman. Tujuannya adalah kamu dapat mengetahui banyak keanekaragaman ragaman tanaman di Indonesia. Lalu kamu punya rasa percaya diri, bertanggung jawab, lalu bisa menyajikan simulasi wirausaha tanaman pangan, dan mengidentifikasi dan memproduksi budidaya tanaman pangan, serta mempresentasikan peluang. Nah, itu masalah mempresentasikan memang sedikit banyak kita lewatkan ya dalam masa pandemi ini. Yang penting kalian mengerti dulu bagaimana bentuk presentasinya, bisa nanti kita kita lewati. Tapi tetap diharapkan kalian bisa melakukannya nanti ketika kita sudah bisa masuk lagi. Budidaya tanaman pangan berpangkal pada cultivation, yaitu suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda atau makhluk agar lebih besar, dalam kurung tumbuh ya, lebih besar, berkembang banyak, dan berkembang, yaitu bisa banyak, jadi lebih besar dan lebih banyak ya. Nanti kalau di kelas 3 itu budidayanya bukan cuma tanaman ya. Di kelas 11, 12 nanti akan ada materi-materi berikutnya. Cuman di kelas 11 itu salah satu yang bisa dibudidayakan yaitu
ini ya, budidaya peternakan ya, hewan ya. Kalian tahu ya kalau membudidayakan di sini dikatakan membuatnya menjadi lebih besar atau lebih banyak. Misalnya budidaya lele gitu ya, ikan lele itu ternyata budidayanya kalau kamu tahu tempat budidaya lele, dia bukan hanya menelurkan dan menetaskan lele saja, tapi ada juga yang membeli dari tempat itu dan dia punya perkolaman sendiri, tapi bukannya membibitkan lelenya, tapi membesarkan. Dia beli lele yang masih kecil, lalu dimasukkan ke kolam, diberi makan. Setelah beberapa waktu lelenya itu bertambah besar dan bisa dijual kembali dengan harga baru yang lebih mahal ya. Itu juga bentuk pembudidayaan ya. Jadi budidaya itu menambah dan menambah lebih besar dan menambah lebih banyak ya. Ini membutuhkan perasaan seolah dirinya adalah pembudidaya, hidup, tumbuh dan berkembang ya. Nah, nanti kita lihat ya, bahan dan perlengkapan teknologi budidaya sebenarnya dapat diangkat dari kehidupan sehari-hari yang variatif ya. Banyak hal ya. Indonesia itu punya kaya akan sumber daya. Nah, itu kita harus memikirkan. Salah satunya yang dilakukan adalah budidaya tanaman pangan. Tapi ya nggak apa-apa, kita baca tentang budidaya tanaman pangan, tapi nanti bentuk praktiknya kita lakukan di budidaya tanaman yang jenis lain. Tapi apa yang kita maksud sih di sini? Nah, kalau tanaman pangan yaitu tanaman yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi nantinya ya, sebagai komoditas pertanian biasanya yang terjadi di masyarakat ya. Jadi kalau dibilang tanaman pangan apa ya, itu ya sayur-sayuran, buah dan sebagainya itu masuk ke jenis tanaman pangan. Tanaman pangan ini bisa dikatakan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu musim tanam musim atau tanaman tahunan. Tanaman tahunan yaitu kalau tanaman semusim itu ya bisanya panen dalam satu musim saja, misalnya antara 3 sampai 4 bulan. Terjagung, misalnya singkong gitu ya. Sedangkan tanaman tahunan adalah tanaman yang terus hidup setelah bereproduksi ya, jadi dia nggak pakai musim-musim, sepanjang tahun dia bisa berbuah dan berkembang gitu ya. Tanaman pangan dibagi juga jadi 3 kelompok, yaitu kacang-kacangan, cerealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Cerealia adalah kacang-kacangan menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya, sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang dan umbi akar sebagai produk hasil budidaya ya. Tanaman-tanaman yang bisa kita bilang sebagai tanaman pangan ya, ini misalnya salah satunya adalah padi ya. Kalau untuk teorinya tetap kita baca ya, tetap kita lihat yang ada di buku ini, tapi nanti yang tadi saya katakan hanya bentuk prakteknya saja yang kita belokkan ke tanaman hias ya. Nah, ini padi itu Oryza sativa istilahnya, kalian bisa membacanya di sini di buku kalian. Lalu ada jagung ya, jagung ini jenis-jenis tanaman pangan ya. Ada sorghum ya, yaitu mirip jagung tapi memiliki batang yang berbuku-buku ya. Nih sorghum nih, kalau apa ya, dibilang orang itu apa sih waktu itu ya, waktu bapak pelihara kelinci dulu, ini salah satu tanaman yang sorghum ini salah satu tanaman yang bisa dikasih buat makan itu ya, hewan ya, tapi ya bisa juga dibuat jadi konsumsi. Lalu ada keledai itu beda dengan kedelai ya. Keledai itu hewan, kalau kedelai itu tanaman yang bisa diolah menjadi tempe, tahu, oncom dan sebagainya ya. Itu kedelai. Lalu ada kacang tanah, dan juga bentuk-bentuk tanaman yang bisa dijadikan bentuk tanaman pahan yang adalah tanaman-tanaman pahan. Singkong. Kenapa Bapak mintanya bukan tanaman ini yang akan kita lakukan dalam praktiknya? Karena ini membutuhkan lahan ya, dan Bapak nggak menjamin kalian semuanya punya lahan untuk mencoba praktek di rumah, karena mungkin ada yang kalian yang tinggalnya
di rumahnya masih kayak bapak misalnya di kampung-kampung ya masih ada tanah-tanah yang bisa dimanfaatkan lahan-lahannya, tapi kalau mungkin ada yang tinggalnya di eh, komplek, apalagi ada yang mungkin tinggal di apartemen ya bersama orang tuanya, kan itu nggak ada lahan ya, dan nggak bisa sembarangan memelihara apapun yang kita mau, nggak bisa sembarangan. Jadi apa namanya, harus ya yang inilah yang kira-kira masuk akal untuk saat ini aja bapak minta nanti ya. Nah, ini adalah contoh varietas beberapa tanaman pangan. Varietas itu adalah jenis-jenis ya. Lalu ini bentuk pengolahannya nantinya ya, manfaat-manfaatnya ya. Oke, wirausaha sudah jelas kemarin kita mempelajarinya. Nah, lihat bentuk-bentuk budidaya padi ini, budidaya tanaman, kita harus tahu hasilnya ujungnya buat apa gitu ya. Kalau padi untuk beras, kedelai yang dihasilkan biji. Nah, ya. Terus apa namanya, kacang tanah, entar bijinya juga ya. Kacang hijau, itu juga semuanya ada ya. Sebenarnya sih bisa aja kita menanam atau melakukan budidaya ini ya. Tapi ya biar lebih apa namanya, ya lebih bermanfaat untuk saat inilah ya, untuk ya mengikuti apa yang sedang berkembang di masyarakat saja bisa kita lakukan budidaya tanaman hias ya. Lalu apa bentuknya? Apa prosesnya ya? Pertama kita harus menyiapkan lahan dulu ya, ada tempatnya. Ya kalau tanaman hias mungkin di pot bisa ya. Kalau tanaman pangan kan kita memilih butuh tanah yang agak luas gitu ya. Lalu kita harus tahu riwayat lokasi ini kalau misalnya di tempat di lahan ya. Apakah itu bekas rawa ataukah bagaimana, airnya bagaimana, tanahnya apa gitu, itu harus kita lakukan pemetaan tanah, pemetaan lahan, kesuburan lahan, saluran drainase, konversi lahan. Ini kalau kalian sedang memikirkan cara penanaman apa namanya budidaya tanaman pangan ya. Juga sih sebenarnya budidaya tanaman hias kalau akan dilakukan dalam jumlah besar juga perlu dipikirkan hal tersebut ya. Lalu yang kedua kita pikirkan adalah benih apa yang mau kita tanam ya. Bagaimana mendapatkan benihnya dan sebagainya ya. Oke. Ini mendapatkan benih, lalu hal yang dibutuhkan lagi adalah pupuk. Nah, pupuk kita butuh pupuk untuk apa, dan nggak semuanya apa namanya sama ya, nggak semua tanaman butuh pupuk yang sama, jadi ada keperluannya masing-masing. Lalu pelindung tanaman juga diperlukan ya untuk melindungi dari hama ya, bisa bentuknya pestisida dan sebagainya. Lalu pengairan, kalau mungkin kamu bisa mengairinya berdasarkan kemampuanmu, pagi sore kamu bisa menyiram ya itu kan mudah. Tapi kalau pengairannya butuh banyak air, lalu juga kamu nggak ada di tempat setiap saat ya, ya kamu harus memikirkan gimana caranya bisa diairi air, apa pakai timer dan sebagainya, itu perlu dipikirkan ya. Lalu pengolahan lahan dengan membajak ya. Ini pertama-tama langkahnya ya, membajak ya, mengolah lahannya, lalu mempersiapkan benih. Benih itu bibitnya ada yang dijemur, ada yang di apa namanya perlu disemai dulu kecil di tempat yang kecil, baru udah jadi apa namanya udah ada daunnya baru dipindahkan dan sebagainya, itu bisa dipikirkan. Lalu ada upaya pemupukan dan pemeliharaan. Yang paling menjemukan tentu saja pemeliharaan ya, karena pemeliharaan dilakukan bukan sehari dua hari tapi seterusnya hingga waktunya nanti panen gitu ya. Itu adalah bentuk dari lalu pasaran juga gimana caranya memanen dan memasarkannya, itu nanti kalian pikirkan dalam usaha budidaya tanaman yang akan kita lakukan. Oke, untuk hari ini tugas kalian adalah ya sedikit membuat catatan kecil tentang yang kita bicarakan hari ini, apa-apa aja yang dilakukan dalam upaya mempersiapkan budidaya tanaman,
Nah, yang kedua, silakan direncanakan. Kalian akan melakukan penanaman apa, tanaman apa, dengan cara apa, karena tanamannya yang Bapak minta adalah tanaman hias. Nah, tanaman hias itu ada berbagai macam ya dan berbagai cara. Ada yang bisa dilakukan dengan stek ya. Dan ada juga yang bisa dilakukan dengan menumbuhkan bijinya ya, mencari bijinya dulu baru ditanam-tanam di tempat-tempat yang baru dengan menggunakan mungkin goodie bag dan sebagainya. Goodie bag, polybag ya. Goodie bag buat belanja ke Alfamart ya. Oke. Hanya membuat catatan kecil dan melakukan perencanaan usaha untuk pembudidayaan tanaman hias. Nah, tanaman hias ini bisa dilakukan dengan tadi yang Bapak bilang ya, dengan mencoba menstek. Bahkan ada ya, kalau kalian mau bisa juga istilah kata di orang kampung tuh kayak saya ya, di nutur gitu ya, pergi ke tempat teman dan sebagainya dan dilihat ada tanaman-tanaman hias teman yang punyanya orang tua teman atau punya tetangga kita lihat ada anak-anaknya atau ada bagian-bagian yang bisa dipisahkan. Nah, itu bisa dilakukan dengan meminta itu dan mulai melakukan mencoba menanam ya. Sekarang kan lagi musim tuh tanaman-tanaman di Instagram, bahkan di toko-toko di di tempat-tempat penjualan tanaman hias tuh. Kalau Bapak ya, Bapak kan tinggal di Bedahan tuh, daerah Pengasinan. Kalau Bapak muter tuh ke situ sore-sore tuh, wah tempat-tempat tanaman hias tuh selalu ada yang ngunjungin dan rame-rame ya. Dan sebenarnya kalau kita bisa membudidayakan ini adalah salah satu upaya yang menghasilkan juga ya. Bapak pernah lihat misalnya ada tanaman-tanaman yang Bapak tahu, misalnya tanaman Adam Hawa itu yang ungu daunnya itu ya, yang itu sebenarnya bisa di stek ya, bisa di stek dalam arti apa? Stek batang itu kamu tinggal ambil yang masih hidup, kamu potong dan bagian-bagian yang terpotong tadi langsung ditancapkan saja di pot. Niscaya dia hidup dan kalau misalnya dia bisa tumbuh subur, dia bisa berkembang banyak. Sementara itu Bapak lihat banyak terbuang dan banyak juga saya lihat mengering di rumah-rumah orang gitu ya, di rumah tetangga Bapak misalnya. Padahal kalau kita lihat di Instagram itu ada harganya ya, sementara Bapak lihat di halaman teman atau di tanah-tanah yang dekat dengan tempat tinggal Bapak, ternyata Bapak lihat tidak ada harganya. Di Instagram itu bisa dijual per potnya, bisa jadi dihargai sekitar 70.000, 50.000. Padahal kalau kita bisa melakukan kita pindahkan ke pot dan kita bisa melakukan penjualan melalui sosial media seperti itu, mungkin kita bisa memperoleh hasil ya. Padahal tadinya nggak ada harganya, tapi kita bisa membuatnya menjadi lebih berharga dan berguna karena kita bisa menyampaikannya ke orang yang tepat. Mungkin nggak berguna karena orang yang punya nggak merasa itu penting dan merasa itu perlu, sementara kita bisa mengarahkan atau menyalurkannya kepada yang membutuhkan, yang pengen menanam kayak gitu. Karena ada pencinta tanaman yang juga mau menanam tanaman-tanaman tapi tidak punya, jadi dia mesti beli gitu ya. Nah, itu adalah salah satunya usaha yang bisa dilakukan. Jadi kita membudidayakan tanaman hias ya. Oke, itu aja pengantar dari Bapak hari ini tentang budidaya tanaman hiasnya. Kalian hanya membuat catatan dan perencanaan. Bapak belum minta kalian membuat, tapi kalian sudah bisa mempersiapkan kalau misalnya mencari bibit dan sebagainya boleh dilakukan ya. Nanti kalau Pak David minta ditunjukkan fotonya silakan, tapi tentu saja Bapak mintanya nanti di waktu yang akan datang karena kita masih punya space 2 bulan sampai ujian ya. Kita masih punya waktu dan ruang ya, punya tempat dan waktu lah ya selama 2 bulan untuk mempelajari masalah 2 bab lagi ya, budidaya dan pengolahan. Nanti kita lanjutkan di pelajaran berikutnya. Yang pasti hari ini apa yang Bapak sampaikan mohon didengarkan dan dibuat catatan, dan Bapak nggak mau dikecewakan dengan hasil ujian yang hanya menanyakan kembali apa yang kita bicarakan di waktu lalu, ternyata asal-asalan nilainya jelek. Kemarin waktu PPS nilainya jelek,
harus remedial untuk bisa dapat nilai yang dapat mencapai KKM. Nah, itu yang Bapak tidak inginkan. Jadi kalau Bapak minta tugasnya menonton video untuk menyampaikan ini, ya ditonton dan mendengarkan sampai habis supaya bisa mengerti apa yang dimintanya ya. Demikian aja ya untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian tonton, kalian lakukan tugasnya dan disiapkan dan dikirimkan ke grup ya, dikirimkan ke grup WhatsApp saja foto catatan sebagai bukti kamu sudah mengerjakan tugas, yaitu mencatat uraian Bapak, dan juga silakan kamu mengabsen dirimu di kolom komentar video ini ya. Itu aja dari Bapak, semoga kalian mengerti apa yang Bapak minta. Untuk selanjutnya masalah pembudidayaan dan pemasarannya kita bicarakan di waktu yang akan datang ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat ya. Selamat pagi.